Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Bincang Santai. Perbincangan kali ini mengangkat topik mengenai seorang mahasiswa yang gigih dalam kuliah dan juga aktif berorganisasi serta juga bekerja. Pada kali ini saya dibersamai oleh narasumber hebat yaitu Mas Raka Adi Chandra. Halo. Yang dari Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana Mas Raka kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Bagaimana juga kuliahnya Mas? Alhamdulillah lancar. Mau UAS juga kan ini. Oh iya, mau Jadi Mas. persiapan juga. Oh iya. Sudah siap berarti Mas menghadapi UAS? Insya Allah siap lah ya nanti siapa tahu kayaknya dilihat dari hasilnya, kalau hasilnya bagus berarti siap. Semoga hasilnya bagus ya Mas ya. Amin amin. Lalu apa yang membuat Mas Raka ini memutuskan untuk ikut organisasi dan juga bekerja? Padahal kan kalau mahasiswa itu pasti sedikit sekali waktunya untuk ikut organisasi dan juga apalagi bekerja. Apa yang memutuskan saya ikut itu ya? Ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya awalnya pengennya kuliah sama kerja aja gitu, dan kalau di kerjaan itu kan fleksibel, jadi kita kalau di aku sendiri kerjanya remote gitu, jadi work from anywhere, bisa kerja di mana aja. Jadi kenapa memutuskan untuk ikut organisasi juga karena ngerasa punya waktu yang fleksibel. Dan juga kalau organisasi itu kan penting kan ya, bisa masuk ke CV juga, dan pengalaman juga lah di kampus. Masa iya kita cuma kuliah pulang juga gitu. Jadi pengen aja pengalaman di sini, dan karena sekarang masih kaedol jadi ya merasa aman juga. Oh, berarti itu bekerja dulu baru memutuskan untuk ikut organisasi. Iya, bekerja dulu. Lalu gimana sih cara Mas Raka ini untuk membagi waktu dalam kuliah, organisasi, dan juga bekerja? Sebenarnya kalau untuk bagi waktu itu kayak mengutamakan dari prioritas dulu sih. Di kerjaan juga ada job desk, di organisasi juga ada job desk, boleh juga punya tugas, tapi diatur-atur aja mana yang deadline-nya paling mepet, mana yang prioritasnya paling mepet, nah itu dikerjain dulu. Terus juga biar nggak keteteran cara membagi waktu, ketika ada tugas yang didapatkan langsung dicicil-cicil dulu gitu lah. Nggak harus selesai, tapi ya kalau ada progres dari cicilan itu kan nanti nggak bakal padat ke depannya gitu. Lebih santai ya? Ya betul, lebih santai. Iya, lebih santai. Lalu tantangan apa yang Mas hadapi setelah mengerjakan atau melakukan 3 aktivitas tersebut secara bersamaan? Tantangan ya tentunya karena 3 aktivitas tersebut juga berat. Tantangan utamanya ya sering ada kegiatan yang bertabrakan gitu, dan kalau yang paling kerasa banget bikin capek itu tantangan deadline sih, karena kan di kerjaan, di kuliah, di organisasi itu kan punya deadline masing-masing ya kalau kita dapat tugas. Nah itu tantangannya itu ngerjain tugas dan harus mengejar deadline. Nah itu yang susah juga. Iya. Nyusahin waktunya juga. Iya, nyusahin waktu. Terus juga kalau ngerjain tugas kan kalau nggak mood juga nggak selesai gitu kan ya, lagi capek gitu. Malah ngerjain tuh. Iya. Tambah. Iya, malah tambah sana sini. Jadi menurut Mas Adis ini apakah setelah mengikuti organisasi itu bisa
membuat apa ya, hal positif atau juga bisa dapat mengembangkan karir Mas Adis mungkin buat kedepannya gitu. Tentunya iya, karena organisasi itu kan kita juga banyak yang didapatkan ya, ada soft skill, hard skill, kita juga punya relasi. Nah, dari sini secara nggak langsung juga mengembangkan skill dan karir. Kebetulan juga sebelum aku bekerja sini aku ikut organisasi semasa SMA, dan itu pengalaman organisasi semasa SMA itu bisa aku jual untuk eh, mendapatkan kerja saat ini. Jadi emang bisa untuk mengembangkan Jadi karir. ngaruh banget gitu ya. Ngaruh banget buat CV itu, ngaruh banget sih. Lalu mungkin apakah dari Mas Raka ini ada tips dan triknya untuk teman-teman yang mau mengikuti jejaknya Mas Adis? Apa ya, aku sendiri juga masih belajar ya sampai saat ini ya untuk self development, karena juga ya masih tahap pengembangan diri lah ya. Tapi kalau dari aku sendiri, pokoknya segala sesuatu itu jangan terlalu dipikir banget. Kalau bahasa Jawa jangan dipikir nemen. Ya pokoknya ketika kita dapat apa ya udah lakuin aja dengan pikirin yang positif. Soalnya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan pikiran negatif itu nanti bakal capek sendiri gitu loh. Misalnya mengikuti organisasi, kerja dan kuliah itu kan udah berat. Kalau pikirannya sendiri negatif, ngelakuin apa aja bakal jadi kerasa ruwet, kerasa ribet gitu lah ya. Jadi ya pokoknya kalau dapat tugas apa-apa ya pikirannya positif dulu, lakuin pelan-pelan gitu, dan jangan berorientasi mikirnya aku harus mendapatkan nilai yang sempurna, hasil yang sempurna. Kalau aku sendiri mikirnya selama ini aku ngelakuin, aku harus bisa ngeluarin yang terbaik dari diri aku sendiri. Makanya itu mungkin jadi bisa lebih maksimal dari diri aku gitu. Jadi aku nggak ada tuntutan dari pikiranku kayak aku harus mendapatkan yang sempurna. Intinya lakuin yang terbaik aja. Oh, berarti intinya kita harus tetap positif thinking dan juga melakukan yang terbaik. Iya, yang terbaik tanpa adanya tekanan di diri kita gitu. Kan tadi Mas Adis juga membahas mengenai pekerjaan Mas Adis ya. Nah, mungkin juga ada tips nggak buat teman-teman yang mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan kesibukan kita, misal juga kuliah dan juga ikut organisasi itu kan? Iya, tipsnya gitu ya. Ya, Eh, mencari pekerjaannya. Kalau mungkin ini disesuaikan juga dengan kuliah ya, karena kan kesibukan teman-teman yang menonton juga pasti berbeda. Kesibukan mbaknya, kesibukan saya juga berbeda kan ya. Kalau untuk kerja sendiri, kalau aku merekomendasinya cari kerja-kerja yang bisa kerja di mana aja atau kerja remote. Karena aku sendiri sebelumnya ngalamin kerja kontrak yang tiap hari harus masuk itu tuh keteteran gitu. Akhirnya aku mencari kerjaan yang lebih sesuai dengan waktuku saat ini, ya kerjaan remote itu yang kita bisa kerjain di rumah, di kos, dan juga bisa kerja di mana aja. Itu sih untuk tipsnya ya, gitu sih. Wah, pasti teman-teman juga harus meniru tips dari Mas Raka Adis ini ya, karena mungkin juga akan bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Lalu juga Mas, bagaimana cara Mas Adis ini menjaga kesehatan tubuh Mas agar tetap fit? Karena kan apa ya, kegiatan Mas ini kan cukup banyak, jadi mungkin
badannya Mas bisa merasa capek atau gimana, itu mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau kesehatan sendiri, kalau kalau dari aku ya, selagi kita pikirannya positif, mesti badan tuh tetap sehat kok. Walau misalnya oke sakit-sakit dikit itu nggak bakal jadi masalah besar. Karena kalau kita capek terus, ya pokoknya kuncinya ini, kuncinya kita punya pikiran yang positif. Karena itu nanti bakal ngaruh ke kesehatan kita. Kalau kita menjalani sesuatu dengan pikiran yang negatif, nanti itu bakal, nanti outputnya pun kita juga bakal capek, mental kita capek. Kalau mental kita capek, mesti fisik juga kena. Jadi dari awal ngelakuin itu tuh didasari pikiran yang positif gitu. Jadi biar kesehatannya itu juga bakal terjaga gitu. Terus kalau udah merasa capek, biar nanti nggak terpengaruh ke fisik, mungkin bisa me time atau keluar sama teman-teman gitu. Kadang aku juga sering me time sih, biar kalau misalnya udah ngerasa kayak capek fisiknya kayaknya bakal kena nih, aku me time sendiri jadi biar kerasa happy lagi. Karena kalau udah kerasa happy atau kerasa seneng, kayak tak bakal sakit gitu kalau aku sendiri gitu lah. Iya. Berarti di sela-sela kesibukannya Mas masih ada waktu untuk me time dan juga nongkrong sama teman-teman. Ya, ada atau enggaknya harus ada sih. Itu selain membagi waktu ke tiga hal tadi, juga membagi waktu ke untuk diri sendiri itu juga penting. Jadi sempat nggak sempat harus disempetin. Biar seimbang gitu. Iya, biar seimbang. Kalau kerja terus, organisasi terus, kuliah terus kan juga capek kan ya. Mau nggak mau harus seimbang gitu sih. Lalu mungkin apakah ada pesan dan kesan dari podcast ini untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas? Oke, kalau pesan sendiri buat teman-teman, karena kita masih muda kan ya, jadi coba ayo kita sama-sama untuk mencari pengalaman seluas-luasnya, entah pengalaman di organisasi, pengalaman di kerjaan. Semua yang diikutin tuh juga hasilnya pasti positif kok, nggak usah terlalu yang aku harus kerja, aku harus organisasi. Pokoknya lakuin kegiatan-kegiatan positif lah, entah kepanitiaan, UKM atau apapun itu. Kalau untuk kesan podcast kali ini sangat menyenangkan sekali ya, bisa sharing sama penonton-penonton, sharing sama mbaknya juga ya. Sangat happy juga. Happy lah. Baik, terima kasih ya Mas Adi sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Oh ya, terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu lagi ke depannya, mungkin di lingkungan UNY juga, atau mungkin untuk sekedar nongkrong-nongkrong juga Mas. Oke, boleh jadwalkan. Oh boleh Mas. Oh, boleh. Iya, penonton juga boleh kalau mau. Oh, baik, terima kasih sekali ya Iya. Mas Adi sudah hadir. Oh, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan perbincangan santai kali ini. Semoga dengan adanya narasumber yang sudah hadir kali ini dapat menginspirasi teman-teman untuk mengikuti jejak beliau dan juga menambah wawasan untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.